Halo, saya Danila, host dari Promoter. Dan di sini kita akan ngobrol sama pelaku industri kreatif dari sudut pandang bos kreator. Jadi langsung aja udah ada 3 musisi di sebelah kiri saya. Ada Tengsi, Jamsi, dan Naikila. Halo semua. Hai. Halo, halo. Apa kabar kalian? Baik. Baik, kita Baik, ya. kabarnya baik. Kamu apa kabar? Baik, terima kasih. Iya. Sebelum dimulai semuanya, aku sangat-sangat ingin menanyakan satu hal sama kamu, Naikila. Boleh banget. Ini namanya makeup apa sih yang kamu pakai selama ini? Aku nggak tahu namanya apa, tapi aku tahu namanya apa. Namanya makeup Naikila. Oke, jadi trademark ya. Iya, jadi ternyata Karena aku kalau juga lihat itu nggak juga tahu. kayak kamu banget gitu. Apapun aku jadikan inspirasi soalnya di sini. Jadi nggak ada temanya. Berarti ini kamu makeup sendiri Ya, terus aku selalu makeup sendiri. MV everything. Aku selalu makeup sendiri. nice. Aku dengar-dengar kalian ini akan ada tour ya di tahun ini. Apa anti normal ya? Yep. Anti normal Di tour. tanggal 26. Aha, The first one is 26 April, aha. which is itu di Jakarta. Oke. Buat kalian jangan lupa beli tiketnya. Sama ada satu lagi yang di Surabaya, tanggalnya mungkin akan menyusul ya. Oke. Begitu. Ini tour pertama Jadi, kita sebagai anti Iya, normal. ini sih. tour pertama banget. Kita very excited of course. Dan jangan lupa guys, kalian bisa cek tiketnya ada di bio Instagram Anti Normal and TikToknya juga ada ya. Ya kalau di linknya ada di antinormaltour2026.com. Yes. Oke, mantap. Berarti ini semua yang under anti normal akan manggung di tour kalian ya? Yes. Dan ini pertama kali kalian barengan satu anti normal ini. Ya. Pertama kali banget kita bikin tour Anti Normal. Deg-degan nggak? Deg-degan sih. Lumayan ya. Iya sih jujur. Deg-degan ya? Jujur. Kira-kira paling deg-degan apaan gitu yang kayak kepikiran nih sampai nggak bisa tidur? Apa ya? Paling aku kayak karena aku lagi belajar Korea mungkin ya. Jadi aku takutnya nanti tiba-tiba di panggung lupa gimana ya gitu. Paling ketakutannya itu pasian. Kalau Jamsi atau Tengsi? Kalau mungkin performnya aman-aman aja sih. Cuman ya eksekusinya doang. Oh, eksekusinya. Aku lebih semangat sih mau nunjukin karya-karya baru aja sih. Yep. Oh, oke. Berarti barengan sama yang lain juga ya? Maksudnya sama semua anti normal ini ya? Aku tuh tahu kalian anti normal itu tuh aku tahu kalau itu tuh kalian bilang itu adalah movement sebenarnya ya. Aku tahu dari Jusan. Jusan. Karena kebetulan dia adalah produser di video klip singleku yang nanti rilis gitu. Jadi dia menceritakan kalau Congrats. ya terima kasih. Jadi dia menceritakan kalau anti normal ini tuh movement Ci katanya gitu. Movement kayak gimana sih? Boleh. Gimana Bapak Jamsi? Movement. Betul sih, betul. Betul, movement kan? Ya, dari Kayak awal ketiduran dia tadi. enggak. Dari awal kita bentuk anti normal tuh tujuannya ya movement untuk mengubah stigma-stigma sosial yang udah ada di sini. Kita breakthrough. Oke. Dan ya sampai sekarang alhamdulillah masih kuat lah. Oke. Sorry. Kalian gimana sih pertama ketemunya nih bertiga begini? Aku kenal mereka tuh dari teman aku Suisei. Oke. Ya teman aku dari 2021 gitu. Terus dia ngajakin main ke studio Anti Normal dan dia kayak ngerekomen aku gitu kayak kenapa kamu gak diproduserin sama Jamsi aja teman aku. Saya udah jadinya kayak sering main terus tiba-tiba dia waktu itu ngontak aku gitu kayak Nah mau gak feature di lagu Tansi gitu. Terus habis itu di demonya judulnya masih Sakit Dadaku. Oh, jadi bukan garam madu awalnya. Bukan masih Sakit Dadaku. Terus aku dengerin oh ini asik banget. I was so excited that I wrote it that day, the same day gitu, for like 1,5 jam mungkin. Aku tulis terus aku kirimin ke mereka and they loved it. Terus aku terbang ke Jakarta deh. Oh, emang kamu sebelumnya di? Aku Surabaya, aku kan Mbak Jawa. Kalau misalnya ngelihat di fase kalian yang sekarang, anti normal tour ini tuh buat kalian tuh kayak perayaan kah atau emang simply mau eksplorasi atau mungkin mau ada pembuktian sesuatu dari karya kah atau apa si tour ininya? Aku bingung sih sebenarnya. Tapi kayak yang aku tunggu-tunggu di tour lebih biar biasanya kan kita show kayak nggak bisa apa maunya kita gitu. Oke. Kalau tour kan
konsep semua dari kita dan lain-lain. Jadi aku ya pengen nunjukin apa yang sebenarnya aku mau aja dalam musik ke audiens gitu sih, biar lebih kayak oh ini tensi kayak gitu. Aku pengennya kayak gitu sih di tour ini. Kalau James sih mungkin ada mau nambah? Bener sih, kita mau nunjukin sesuatu yang beda di tour ini. Pembawaan lagunya yang beda, yang nggak seperti biasanya. Ya itu tour anti normal. Ya menurut aku ini perayaan eksplorasi JMC tahun kemarin sih. Kayak I would say that this is perayaannya gitu. For their hard work, Berarti for anti normal's hard work. anti normal berarti dari tahun berapa ya? Sebenarnya James sampai. Kenapa tuh? Udah lama sih. tapi kalau anti normal yang sekarang ini sebenarnya kayaknya baru setahun sih, baru lebih setahun lebih. Tapi kalau misalkan karena kita awalnya dari pertemanan semua kan. Oh, nongkrong bareng gitu ya. Ya, aku sama Jamesy temanannya dari game kenalnya. Iya. Game? Iya, online. Jadi anti normal mostly kita kenal semua dari online. Bisa dari Discord, bisa dari game. Aku kebetulan sama Jamesy dari Discord sama game. Tapi ya itu sih. Game apa nih? Ini game apa? Mobile Legend kah? Awal-awal Free kita main Fire? PB gak sih? Point blank. Point blank. Point blank. Terus baper masuk Discord karena udah CS banget. Yeah. Seru. Justru kenal dulu di Discord, baru main point blank. Oh, awalnya di Nah, Discord itu nih komunitas apa nih? Itu tuh aplikasi apa ya? Kan ada ya maksudnya kan Discord kan buat ngobrol gitu-gitu Oh, kan. iya, iya, Kalian iya. masuk di kenapa bisa masuk Jadi di kayak Discord? kita di server game gitu. Emang kita memang cari di Discord teman main game gitu. Oke. Waktu kenal main game beberapa baru tahu kalau bikin musik juga. Terus akhirnya kita mencoba untuk bikin musik gitu. Iya. Jadi emang awalnya kita semua kebanyakan online. Hampir 80% kita semua kenal online dari Discord atau game. Tapi kayak akhirnya baru ya hampir 2 tahun lah kita baru kayak kumpul banget di satu tempat. Bikin musik terus gitu-gitu. Berarti waktu pertama kali ketemu tuh kalian langsung emang ketemu buat bikin musik kah? Atau Enggak sih. nongkrong dulu Enggak, kah? nongkrong aja. Iya, nongkrong aja. Have fun aja. Tapi ya tujuannya yuk bikin musik yuk. Iya. Nah, tapi pada akhirnya kita nongkrong. Apakah musik yang pertama kali kalian bikin itu si Garam Madu ini? Bukan. Bukan. Kita udah bikin musik. Aku bikin musik dari 2016 sih. Oke. Jamesy juga sama. Sekitar segitu lah. Sekitar gitu. Cuman kalau aku sama Jamesy ketemunya 2019. Iya, 2019. Covid. Jadi kayak Covid kan semua orang di depan PC ngobrol main game. Tapi setelah Covid kita kayak oke, ke Jakarta yuk kumpul sambil nongkrong tapi bikin musik juga gitu. Oke. Kita flashback sedikit. Tadi kan udah ada sedikit ngomongin tour anti normal. Jangan lupa dibeli tiketnya ya guys. Jangan lupa dibeli guys. Karena mereka pasti akan menawarkan experience yang nggak biasa kalian temuin di panggung-panggung biasanya ya. Betul sekali. Gitu. Kita balik ke awal. Aku tahu kalian dari Garam dan Madu, jujur. Dan akhirnya tercetuslah Hipdut gitu. Ini emang kalian genre gue Hipdut aja deh nih gue bikin sendiri gitu atau gimana? Terus itu dari siapa gitu? Siapa yang pertama kali kayak gitu? James sih. Oh, permulaan Hipdut ya. Gua awalnya coba-coba aja gitu. Kayak ngulik dangdut, soalnya kan semua orang pasti suka lah dangdut. Cuman mereka nganggapnya masih agak jamet sih, jujur. Ya orang-orang sekarang gitu. Tapi somehow pasti ada cara untuk bikin ini lebih diterima lah sama semua orang. Ya ditambahin unsur-unsur pop sama hip hop, jadi lebih modern aja. Awalnya gue upload di TikTok, coba-coba pakai lagu luar negeri, lagu hip hop luar, dan ternyata rame. Terus kenapa nggak bikin sendiri aja? Dan waktu itu ya gue sama Tensi terus kemana-mana. Oh kan kayak biji lah ya pokoknya waktu itu ya sedekat itu lah ya. Sedekat itulah ya. Sampai akhirnya datang Naikila jadi sering bertiga gitu. Yes, gitu. Terus pas keluar nih Garam dan Madu itu liriknya fully siapa yang bikin? Apa kalian bertiga memang kita cari lirik ini karena menurut aku diksinya menarik banget loh Garam dan Madu.
Kita kalau kebiasaan bikin lagu ya part masing-masing kita Iya. tulis sendiri-sendiri Jadi sih. part dia yang nulis, part aku yang nulis. Oke, berarti gitu. Jamsi di musiknya atau musiknya juga kalian ada? Jam sih enggak. Ya kita saling bantu aja Iya. sih. Kadang aku juga suka jam tambah gini-gini atau jam sih kayak liriknya bagus yang kayak gini deh. Iya. Vocal directing kita juga Siap Jamsi? jam sih, ya. Oh, kamu Palu Gada ya? Palu Gada. Itu kalau sound yang totet itu siapa yang ngide masukin itu? Itu pada di akhiran kita setelah yang Itu aku ingat. Jadi aku abis take yang first aku abis itu lapar makan ketoprak ya makan ketoprak. Anak-anak beli, dia tutup di depan komputer gitu. Ternyata dia ngerjain garam madu terus kita abis makan dengerin. Wah, asik banget. Kayak gitu-gitu. Baru akhirnya dapet full songnya tuh Full ya? songnya iya. awalnya cuman sampai ya akhiran nyanyi itu. Iya. Yang ku mau cuma kamu. Itu setelah kalian Itu pulang. setelah ini anjir. Oh, iya? Yang terakhir banget yang kayak wanna be with ya yang itu. Baru sampai situ Yang ada doang. sound totet itu kan ear catchy banget ya. Itu last minute sih. Iya. Anjir, Apa yang itu membuat kalian masukin sound itu di dalam lagu itu? Asik aja. berarti nyari-nyari sound banget nih kayaknya. Terus aku juga lihat video klipnya raw banget. Iya. Itu studionya itu berarti. Bukan, itu rumah teman kita. Oh, rumah teman. Kalian lagi ngapain? Apa emang kayak kita bikin klip yuk atau simple? Jadi waktu itu tuh aku udah kayak ngelihat tempat, kayak udah planning teman-teman buat nge-shoot gitu-gitu. Aku udah cari tempat di agak jauh sih, itu kayak di peak gitu. Terus malam-malam kita mau OTW sebelum itu tuh kan outdoor kan tempatnya. Terus hujan, terus kayak wah gimana ya, terus kita akhirnya berhenti di rumah teman kita waktu itu. Terus akhirnya aku bilang kayak udah kita syuting di sini aja, terus kita bener-bener Bikin itu last minute original aja. last minute gitu di situ kayak Bikin kayak anak nongkrong, santai aja se-original mungkin akhirnya malah kepikirannya. Aku jujur suka sih sampai cuman grading kan tetap dipikirin banget masalahnya walaupun seanak nongkrong itu dan serau itu. Jadi yang grading aku sama James. Iya, kita berdua. kita ada base editing sebelumnya. Yang edit juga kita berdua. Oh. Aku salut sumpah karena itu adalah oke, aku sebut kalian adalah movement. Thank you. Semua dikerjakan sendiri bagus. Terus waktu awal bikin garam madu udah kebayang kayak ini bakal hits nih gitu. Sejauh ini enggak atau Ada Kalau sih. sejauh ini enggak, tapi kebayang oh iya lagu ini kayaknya bakalan gede sih gitu. Cuman ternyata kayak gedenya tuh geda gitu. Kayak kita we didn't expect it will be that big. Kita ekspektasinya gitu. kayak top charts mungkin untuk 20, 30. Enggak satu berminggu-minggu sih. Itu meledak sih, enggak di luar ekspektasi lah. ini sampai sekarang juga masih sangat-sangat didengarkan sebenarnya garam dan madu kan. Waktu kalian tahu ini meledak gitu, itu dari apa sih awalnya kalian tahu anjir ini gede banget coy, banyak banget yang tahu gitu. Jadi Pas kita sadar banget tuh pas YouTube gak sih? enggak sih ya. Iya itu salah satunya. Tapi sebelum itu lagi, jadi kebetulan aku sama anak-anak lagi keluar. Biasa kita minum-minum. Terus aku kemabukan gitu di Grab pulang ke kosan. Kita kan biasanya sebelum rilis lagu kayak post snippet of the song di TikTok atau IG gitu kan. Terus kayak ya udah kemabukan kayak ngasal upload cuman foto random, foto gua random. Terus kayak tulis judulnya kayak apa ya? Captionnya tuh hashtag Dangdut Gen Z. Dangdut Gen Z. ya. Ya, Itu lu uploadnya yang kemarinnya gua bikin TikTok bukan? bukan. Itu yang awal yang speed up. Itu yang sped up. Jadi kayak aku post di TikTok sped up version of the song. Kayak itu jam 2 pagi. Terus pagi-paginya kayak udah ada hampir 1000 sound use gitu. Bukan pagi lah, sore atau malam. Kayak nggak ngecek kan. Tiba-tiba notif kayak banyak banget Wow. gitu. Apa tuh rasanya Tengsi waktu tahu kayak gitu? Dari kecerobohan kamu yang tidak sesembrono itu ternyata berbuah hasil. Panik sih. Panik. Soalnya kita belum siap rilis Karena kita belum siap, itu udah Daftar kemana-mana gak sih itu? ya, itu belum Oh, maksudnya belum DSP dan belum lain-lain kayak MV gitu. belum ada, Distribusi belum, distribusi belum, publishing belum, semuanya belum. mix master belum. Oh iya. Itu bahkan belum master. Belum mix and Belum master. mixing juga. Belum. Jadi kayak panik banget kayak ini gimana. Terus kayak akhirnya freestyle. iya. Freestyle kita. Freestyle gimana tuh?
ya kita ambil semua resource dari pertemanan ini. Kita suruh gue mau minta bantuan lu dong, kayak gue mau bikin MV, terus gue mau distribusi, lu tuh kenal distribusi nggak gitu-gitu. Pusing banget sih lebih. Pusing. Kalau Jamesy juga sama. Sama pusing, sama pusingnya lah. Sama pusingnya. Sama pusingnya. Kalau Naikila gimana? Kalau aku nerima happy-nya doang. Soalnya kan kerjaan aku I done my part already gitu. Terus kayak ya udah. Seneng. Terus waktu kalian rilis si Garam dan Madu ini tuh langsung ngebentuk oke nanti gue persona gue akan kayak gini deh gitu. Itu udah dibikin di saat itu juga atau sama dadakan juga semua? Dadakan sih. Dadakan. Ya ada dadakannya, ada dadakannya, ada yang emang udah kita pengen lama gitu. Oke, kalau dari Naikila apa nih persona yang Naikila pengen lama? Centil, aku dari dulu ingin mengeluarkan centil aku. Terus finally sekarang terwujudkan. Berarti ini kamu happy ya ngerjain semuanya ya? Happy. Terus ada lagi nggak mungkin selain centil gitu? Selain centil apa ya? Nggak tahu. Tapi hari-harinya Naikila kayak gini juga? Iya, berisik banget ya ping mulu. Iya, kayak makanya aku kasihan sama kayak asisten manajer aku semuanya shout out. Kalian sudah mau mendengarkan ke yapinganku. Biasa Naikila yaping Sama apa? my boyfriend as well. Oh ya, yaping apa biasa Naikila? Apa aja gue Yang paling bikin geleng-geleng dah. Apa? Apa ya? Coba Semua hal apa dibahas. jar yang satu kata yang teringat? Apa tuh? Banyak sih. Terlalu banyak. Terlalu banyak. Saking banyak yapingnya. Saking banyaknya. Berarti kayak oh ya udah deh akhirnya gue bisa jadi centil di sini gitu di Naikila Yes. ini. Kalau Jamesy gimana? Gue bisa jawab sih, dia cuma mau produce musik doang sih. Oh, dapur ya di dapur banget ya. Dijawabin anjing. Gak apa-apa. Ngomong anjing, ngomong halo deh. Sorry deh. Masalahnya itu ya. boleh aman-aman. Kalau berarti Jamesy emang ya udah deh gue bagian dapur gitu. Iya, di Kalau dapur. Tengsi juga secara persona memang pingin kayak gini kah atau gimana? Gue emang gini sih. Emang random aja gue orangnya. Random. Iya, gue bisa happy, bisa sedih at the same time. Ya gue orangnya random, kayak bisa tiba-tiba ngobrol terus tiba-tiba gue cabut kemana ngopi. Gue random banget orangnya. Benar sih. Kadang bisa nebak sih anak-anak anti normal pun. Berarti yang paling diem di sini kalau kalian lagi workshop atau apa itu Tengsi. Enggak juga kan? Enggak sih, Jamsi kalau sih. workshop enggak sih. Enggak sih. Tensi lebih gandeng sih. Lo bagaimana? Emang Tengsi sama apa Bandung? Enggak. Aku Kita Sidoarjo. berdua Jawa. Oh Jawa. Dia Ini doang Sunda. nih. Ini influencer besar Sunda kita nih. Oh jadi semua kata-kata santun itu keluar dari Jamesy. Itu Akhirnya diproses sama Naikila. Sama anak-anak satu anti normal semuanya. Ya kalau di anti normal kita bahasanya Banyak. bahasa Sunda. Iya, kita sesunda. Oh karena rata-rata orang Sunda kah? Iya. Oke. Enggak juga sih. Oh enggak juga. Cuman 4 orang lah dari berapa orang. Iya. Enggak sih, lebih sih. Banyak sih Sunda. Tapi influence-nya aja yang kenceng banget menurut aku ya Sundanya. Tapi itu apa anti normal tuh total ada berapa sih under anti normal tuh? Artis atau Artis. emang semua Semuanya. Ada 38 lah. 38. Kalian ada rutin ketemu atau apa? Kita kayak tinggal satu rumah. Ya. Tapi nggak semuanya. Mungkin kayak 20. Ya. Berarti tiap hari kalian Cuman bisa Jamsi workshop? sama Nai sekarang tapi kita rumahnya deketan gitu. Dekat aja. Oke. Jadi kalau misalnya mau workshop atau apa tinggal jalan Bentar kaki. lagi kita pindah kayak literally setembok. Di sebelahnya. Iya. Tapi malah enakan kayak gitu ya. Berarti tapi studio berarti di situ juga ya? Iya. Iya di situ. Nanti yang di tempat aku juga nanti ada studionya. Jadi bebas mau pilih yang mana terserah. Ya enggak? Amin enggak? Kalau studionya namanya apa sih? Nggak ada sih. Nggak ada. Nggak ada nama studionya. Studio anti normal. Biasanya kalian tuh kalau bikin lagu tuh datang di jam-jam berapa sih? Mungkin Naikila, Jamesy, Tengsi. Aku biasanya pasti habis jam 8 lah malam. Aku atas jam 7 atau 6 lah. Kan prepare dulu nih, prepare. Oh, karena sebagai anak sound ya, anak produksi jadi dia prepare dulu. Ini bisa diminum kali. Bisa Naikila, pas warnanya juga pink. Iya aku pilihnya yang centil emang. Cara minumnya gimana ini? Tinggal di Cetek.
apa di slide gitu. Oh, di slide. Kecuali rekaman mungkin ya. Kalau rekaman gimana tuh, James? Aku telat datang ya. Oh, oke. Tapi selagi kalian Sorry. kalau misalnya rekaman biasanya sampai lagunya di tahap apa sih? Demonya tuh sampai udah bahkan mungkin beat sama satu chord aja cukup lah langsung rekaman atau emang udah ada 80%? Sebelum rekaman nih, Sebelum rekaman vokal. biasanya kita rekaman master vokal tuh langsung Oke. di demonya lah, di sessionnya, di satu session itu dari beat ke vokal untuk master itu disatuin Oke. biasanya. Berarti itu udah sama lirik segala macam Iya. kayak gitu-gitu ya. Kadang ya tinggal rekam ulang, kadang yang udah jadi ini dipakai buat master. Kalau Garam Madu tuh itu berawal dari apa dulu sih? Musiknya dulu kah? Musiknya dulu. Musiknya dulu, baru liriknya cari harmoni masing-masing gitu ya. Oke. Terus yang kalian jaga biar tetap ini terasa kalian banget gitu. Walaupun kan namanya naik, besar segala macam. How do you guys grounded? Kalau Oke. duluan. Sweet. Nggak, kalau menurut aku I want to be friends with everyone karena kayak aku nggak akan tahu kayak misalnya nanti suatu hari dia jauh lebih sukses and maybe he can help me with something kayak just genuinely connection aja sih. I feel like grounded is needed. Yeah. Nice. Ya, Gimana sih? connection, jaga connection biar survive. Soalnya kan di studio pasti semua orang harus satu vibe lah. Iya. Nggak bisa satu orang diem gitu. Jadi tiap hari pasti connect lah. Thanks sih. Karena random mungkin jawabannya random nih. Kita lihat jawabannya apa. Apa tadi pertanyaannya? Yang kalian jaga gitu biar tetap grounded gitu loh. Aku tuh makanya itu kenapa aku lebih suka tinggal sama anak-anak sih. Kayak kadang aku kan suka keluar random. Tapi ketika pulang ya aku ketemu anak-anak lagi, jadi kayak aku tetap orang biasa, tensi juga ya gua gitu loh. Wow, nggak sih kayak mau keluar gua ketemu siapa atau jadi siapa, tapi di rumah gua tetap ya teman-teman kita juga, teman-teman gua juga. Kalian kan udah sejauh ini banyak yang tahu gitu ya. Ada nggak sih satu hal yang kalian takutin dari karir kalian di titik sekarang? Enggak sih, we're pretty sure that we can get through this more gitu. Kita percaya sama diri kita sendiri. Semoga saja ya. Amin. Semoga saja. Karena selama kita masih mau berusaha berkarya terus, kayak kita nggak ada yang tahu usaha mana yang akan berhasil kembali lagi. So yeah. Ya, Kayak nggak perlu ketakutan yang nggak terlalu penting menurut aku. Oke. the only way is up. The only way is up. Nice. Thanks sih mungkin ada. Atau hanya cengenges saja juga nggak apa-apa kok. Apa tadi pertanyaannya? Ya maksudnya kayak kita udah ngerasain jatuh bangun juga sih di hidup ini. Terus kayak mungkin tapi sebelum Garam dan Madu aku udah kayak di lantai cor-coran gitu, udah nggak bisa ke bawah lagi. Jadi kayak aku udah nggak ada ketakutan lagi sih. Boleh diceritain nggak tuh Tengsi? Bukan lantai cor-corannya ya, maksudnya itu di fase. Iya jadi kebetulan aku udah waktu itu, jadi tahun 2024 itu tuh aku udah cabut dari kampus semester 8 udahan padahal. Tapi cabut dari kampus, aku kerja dan lain-lain di Bali berapa tahun. Terus aku mikir kayak this is not me gitu aja. Aku pengen bermusik. Akhirnya duit tabungan aku buat aku pergi ke Jakarta, ketemu JMC, ketemu anak-anak, buat bayar kos, makan dan lain-lain, buat bikin musik, bikin video klip dan lain-lain. Cuman 2024 Agustus itu literally di rekening tinggal 200.000 dan aku udah nggak kuliah, nggak kerja, and ya pilihan
terakhir adalah aku pulang ke rumah. Tapi aku nggak mau pulang ke rumah. Beli tiket pulang pun nggak bisa. Dia 200.000. 200.000. Jadi akhirnya yang James bilang adalah udah bantuin gue aja kalau misalkan ada gue klien musik, lu bantuin gue vokal direct atau apa-apa. Akhirnya itu terjadi dan kebetulan ada Garam dan Madu dan kita rilis akhirnya. Dar. Itu sih. Gokil sih. Kalian bener-bener mandiri ya, pada mandiri banget kayaknya nih. Kira-kira dari awal ada Garam dan Madu kan sekarang kalian ada rilisan-rilisan yang lain gitu. Itu ada perubahan audiens nggak sih? Atau mungkin ada mereka ngelihat kalian berubah nggak sih? Kalau perubahan audiens justru semakin banyak sih, semakin melebar audiens kita. Dari yang dulunya mungkin orang-orang yang lihat TikTok doang, jadi sekarang banyak gitu. Dan kayak ke twist banget, yang dulu nge-hate banget sekarang bisa suka banget in my perspective ya. Dulu kan pertama kali Garam Madu rilis kan banyak banget yang nge-hate, banyak banget. Even sebelum rilis juga kayak yang nge-hate tuh banyak. Dan sekarang kayak everyone ya siapa yang you know Aku baru tahu loh, karena nge-hate. iya, dulu kita di-hate parah. Emang iya. Terus kalian pas di-hate parah awal-awal tuh gimana? Ketawa aja sih, ketawa aja. Oh, kalian coping mekanismenya menarik banget ya. Gimana dibalasannya gimana dengan Sambil senyum nangis lebar? Dengan senyum lebar. Dengan senyum lebar. Balasnya. Iya. Apa senyum lebar? Iya. Oh. Ya kalau menurut gue sih kayak semua orang pasti hating on something or someone. Gue juga mungkin personally. Tapi kayak ketika ada orang nge-hate ke gue ya nggak ngaruh juga gitu. Hidup gue tetap hidup gue yang jalanin. Kan itu cuma omongan doang. Kecuali mereka memukul ya itu baru pak. Kalau itu gue bantuin gitu sih, gue bantuin dah. Gak ada alasan gitu kayak tiba-tiba memukul gue bantuin ya bener deh. Terus apa namanya kalian ngerasa karya kalian semakin dimengerti juga nggak sekarang ini? Tentunya iya sih. Iya sih. Kira-kira menurut kalian dari karya yang kalian rilis itu karena musiknya kah itu jogetable atau liriknya yang bikin orang tuh kayak aduh gue Kalau menurutku lebih ke vibe sih. vibe-nya. Vibe betul. Karena di beberapa lagu kita ada yang bukan buat joget juga kayak lebih deep, emang kita pengen put the lyrics yang kita mau sampaikan. Tapi orang-orang tetap vibing juga. Iya. I think it's about a vibe juga sih. Iya. Apakah kalian pernah bikin lagu yang super slow gitu? Pernah. Pernah. Ada di salah satu album gua, ada di salah satu EP dia juga ada. Iya, intronya. Itu bener-bener gak ada dutnya. Jadi kayak gak ada dut. Iya. Mungkin kayak sealbum gitu kepikiran nggak bikin persona yang lain deh gitu, ini versi gue yang lain gitu, enggak, tetap mau yang ini aja. Belum tahu sih. Belum tahu ya. Ya gua orangnya random kan. Lo apaan sih, Aquarius lo ya? Enggak. Oh, enggak. Capricorn. Capri. Ya deketan Capri dikit gang. lah ya. Kita langsung tanya zodiak kali ya. Iya. James apa? Libra. Libra. Kamu? Aquarius lagi gue. Aquarius, Kamu aku apa? Capricorn. Oh sama. Kalau lagi workshop berarti ada berantem dong kayaknya ya. Kita emang agak Oh iya. Kayak gimana tuh? Jangan-jangan Gua mah- James diem doang lagi. Kalau gua sama Nay pasti kayak selalu kayak beda pendapat ya. Gua mau gini, dia maunya gitu, kayak Jamesnya kayak, "Weh, gua yang maunya kayak gini." Oh ternyata James juga ikutan. Aku ini hakim terakhir. Oh hakim Kita terakhir. berantem tapi ujungnya tetap dia yang mutusin. Yang paling chaos tuh berantemnya tuh pernah gak? Kayak apa mungkin aku nggak mau balas chat gitu. Enggak sih, enggak sekeos enggak, itu. Berarti sekeos-keosnya kalian Cuman chaos in the moment. in the moment. Oke. Setelah session itu berakhir kita balik lagi lah. Oke, nice. Terus pertama kalian tampil tuh pengalamannya kayak gimana sih? Apa rasanya? Yang mana? Lu mau cerita yang tahun akhir tahun yang itu? Banjar. Atau yang Yang pertama tuh yang akhir tahun sih. pertama tuh yang Iya sih yang pertama yang air tahun. Sudah terlihat ya pemirsa. Oh itu pertama tour ya. Oh, pertama iya pertama tour. Pertama show. Pertama tampil ya. Pertama show itu tanggal 31 ini kita perform buat 31 tahun baru. Oke. Tahun baru. Terus kita Aku ingat waktu itu aku nggak punya duit buat ke Jakarta, jadi dibeliin Dava tiket kereta. Iya.
karena kita gak dibayar. Iya, kita nggak dibayar. Oh, nasi box ada lah. Gak ada. Adanya ini alkohol. Oh iya, alkohol. Oke. Iya. Oke. Terus berarti Naikila dari Surabaya langsung terbang ke Jakarta. Naik kereta iya ke Jakarta, terus udah deh perform. Kita nggak nyangka sih itu udah banyak yang ikut nyanyi ya pada ke depan gitu. Iya. Padahal tuh lagunya baru di YouTube doang. Iya baru di YouTube dan TikTok. Oke, berarti kalau manggung James ikut juga gak sih? Ikut DJ. Oh, masuknya DJ. Ada berapa orang sih kalian di panggung kalau misalkan manggung? Kalau bertiga Kalau bertiga. Kalau sekarang kan karena kita udah punya ini, dia punya album sendiri, aku punya EP sendiri. Jadi kadang aku sama kayak my own DJ, he's with his own DJ juga. Dia biar produce kita berdua lagi. Kerja di rumah. Terus itu gimana tuh pas si tahun baru itu terjadi? Itu awkward banget sih. Awkward? Ya itu kan pertama kali manggung ya. Yes. Kayak panggung dengan segitu banyak orang karena itu akhir tahun kan. Kayak aku bingung aja sih mau ngapain. Kayak mati gaya gitu. I remember that night. Jadi kayak aku ada penontonnya cowok gitu. Terus kan manis kayak kamu, and then kayak aku gini kan. Terus habis itu dia kayak nge-DM gitu kayak I think I'm in love with you. Gak kayak lucu dah. Berarti kalian suka liatin DM juga ya? Waktu itu kan masih kayak lagi happy-happynya. Sekarang ngeliat DM kayak aduh kerja dulu deh ya, balas kerjaan. Ya gak jarang. Oke, itu berarti pengalaman pertama tampil. Kalau yang tadi di mana? Itu tahun baru kan di Jakarta berarti kan? Yang tadi apa, Palangkaraya? Banjar. Oh Banjar, iya Banjarmasin itu pertama kali tur. Itu juga gokil banget sih. Sampai ruangannya udah full, terus masih banyak yang datang, sampai banyak yang nggak bisa masuk. Wow. Terus dia kayak kan venue-nya kayak di lantai 2 gitu. Kita green room-nya di bawah, terus lantainya goyang gitu. Wah, itu berarti indoor gedung goyang. Iya itu indoor gedung goyang. Indoor gedung goyang. Berarti waktu itu setelah tahun baru berarti ya intinya. Iya, Yang Januari itu. Oh itu Januari. Tanggal 10 Januari aku masih ingat. Anjay. Sebelum kalian manggung tuh, itu kan kayak waktu tahun baru kan pertama kali manggung. Pasti ada deg-degan tadi kan dibilang. Kalian tuh biasa ngapain sih? Kalau gue sih beol ya. Kayak gue setiap kali ketemu sama Kayak mules ya. Iya mules. Gue kayak selalu penasaran gitu loh. Aku apa ya? Itu Ada Jamsi banget sih. mulesnya juga ada sih. Atau nggak mual kadang. Mual. Heeh. Kadang mual sih. James sih? Ya benar BO. Beol ya. Beol nice banget sih. Beol nice banget. Tengsi juga. Tapi kadang kalau di festival susah sih. Kencing sih. Oh iya, kencing coy, itu ritual. Ritual. Itu ritual. Karena kita heavy minum kopi kan. Jadi kayak sebelum perform 3 menit tuh minum kopinya banyak banget, terus kayak kencing jadi kencing gitu. Oh. Jadi gak mau kebelat pipis. Oke. Selama ini kalian ada di musik gitu, baik manggung atau produce gitu ya. Ada nggak sih yang paling menantang tuh sebenarnya perjalanan kalian? Jujur di back end-nya sih, bisnisnya sih. Kalau aku sih lebih ke cara deliver ke audiensnya sih, kayak kalau rilis gitu gimana caranya biar kayak aku promonya, marketingnya biar kayak benar-benar dapat gitu, yang seperti aku mau. Kalau Naikila? Yang menantang buat aku apa ya? Mungkin karena aku membawa gebrakan. Maksudnya kayak aku tuh selalu bilang ke orang-orang that you guys have to be confident. And somehow mungkin aku ngerasa kayak aku punya tanggung jawab yang agak berat gitu untuk menjadi selalu confident. Sedangkan aku juga manusia yang mungkin bisa merasa insecure. Tapi I think it's normal. Karena kadang-kadang kita juga masih butuh insecure. Something like that. Yang jadi challenge aku, ya. Jujur gue tertarik sih dengan apa sih tantangan ini kayak tadi di backendnya atau misalkan tadi Tengsi, karena kan mau nggak mau sekarang kita harus jadi konten kreator kan. Itu jadi masalah nggak sih buat kalian atau enggak, kita fun aja gitu? For me personally, karena I've been there, aku masih oke aja. Kayak mungkin lebih apa ya, lebih rapih aja. Kalau James sih? Aku konten sosial media gitu. Gue sama James sih paling targeting gak ya? suka sih. Udah off sih. Gue terakhir post TikTok juga kapan ya? Berapa bulan yang lalu lah Ya, pokoknya. tapi dia tuh suka gini. Lihat aku jarang upload TikTok. Lihat viewersnya 1M, 7M. Ada bragging Dia ya di selalu situ gitu-gitu. ya? Yoi cuy. Aku emang jarang ngepost, tapi selalu banyak soalnya. Yoi. Oh,
Apa tuh yang paling banyak di postingannya Jamsi? Maksudnya? Yang jarang ngepost yang banyak itu tuh apa? Emang kamu berarti kan jarang Jarang nggak bikin ngepost. kan? Jadi dia Tapi sekali ngepost. jarang ngepost tapi sekali ngepost banyak gitu loh viewersnya. Itu konten seperti apa tuh yang Konten di-post? dia aja nyanyi kayak lagu horek, kayak lagu Magic Hibiniu gitu, kayak lip sync aja. Oke, kalau Tengzi gimana nih? Kayak kamu lumayan cukup concern dengan Bawa di kaki. Ya gue jarang ngonten juga, tapi nggak, kalau dia emang nggak ngonten. Kalau aku masih kadang kalau lagi mood kayak ya sebulan 2 kali gitu bikin TikTok. Terus ya aku lebih suka kayak aku keluar ketemu orang, nongkrong atau di rumah ngobrol sama anak-anak, studio kayak gitu-gitu. Jarang sih ngonten. terus kalau misalnya ada pernah salah gitu mungkin kayak liriknya kah atau Pernah, pasti pernah itu mah. itu pakai sequencer nggak sih Jamsi? Pakai DJ aja. DJ aja. Oke. Kalau misalnya udah selama ini kalian manggung dan lain-lain, apa sih yang kalian dapat dari pengalaman apa sih yang kalian dapat? Pelajaran apa gitu? Capek sih tour. Oh itu ya. Tapi fun tuh. Tapi fun. Kayak pertama kali kita ngelakuin tuh kita kayak oh my god we're pop star gitu, rasanya tuh kayak finally we did this together gitu. Pertamanya, lama-lama kayak oh ya udah bersyukur aja gitu. Pernah ada lihat kan kalau kita di panggung kita suka kelihatan penonton ngapain gitu ya. Ada yang aneh nggak sih yang kayak entah dia ketiduran kayak atau apa gitu. What's the weirdest gitu? What's the weirdest? Kalau nggak ada sih, aku paling pernah kayak ditarik gitu, jadi aku nggak ngasih tangan gitu terus ditarik, terus aku tarik nggak bisa karena dia cowok kan, dia lebih kuat gitu. Terus untungnya ada yang ngebantuin cewek-cewek yang nonton gitu. Oh yang ngebantuin malah. Terus aku pulangnya ngelihat dia hidungnya berdarah kayak dia berantem sama orang. Kayaknya hari itu dia sangat chaos deh. Kayaknya dia mengkonsumsi terlalu kurang air putih kayaknya ya. Kayaknya kurang air Sepertinya ya. putih. Oke, tapi berarti kalau kayak kalian manggung, kalian ada kayak oke kita akan pakai baju warna barengan ya atau apa? Enggak lagi. Enggak ya, kayak ya udah tampil gitu aja adanya gitu ya. Oke. Kalau Just bener-bener diri kita masing-masing. kalian satu tim untuk manggung tuh berapa sih, kayak mungkin berapa orang gitu? Kalau di panggung kan 3. Tim. Kalau kan kita sekarang kayak bisa nggak, kayak aku kadang juga sendiri, Nay juga sendiri. Jadi kalau Paling tim kita sendiri 8 di 9, 8, 9. 10 sampai 10 sih. Kalau film, Kenapa film? suka nggak nonton film? Suka, aku suka nonton film. Film apa? Tapi kadang tuh kalau Stranger Things. Oh, tapi setiap aku mau tidur, kenapa aku yaping terus ya? Setiap aku mau tidur, aku suka nonton Friends. Oh Friends. Iya, Friends. Aku suka banget Friends. Kalau Jamsi juga sama, Friends juga. Terpaksa dia kayaknya. Terpaksa. Soalnya aku nggak jadi deh, malu. Pasti kan sedikit banyak ada musik yang terinspirasi. Nggak, aku bilang pokoknya tipe cowok aku itu yang nonton Friends sampai habis. Oh makanya Jamsi harus nonton Friends sampai habis. Udah episode berapa Jamsi? Udah tamat. Oh akhirnya udah tamat. Nanti Yang siapa? anime. Ya aku suka anime. Oh anime. Ya, kebanyakan nonton anime sih daripada film, tapi film lebih suka horor sih, tapi udah tamat sih semua horor aku. Oh iya? Kan bukannya mana penakut? Oh iya penakut juga, tapi suka horor. Tapi aku suka nonton horor, tapi takut abis itu nonton. Kalau takut oke. Tapi nontonnya sendiri gak? Bisa sendiri, bisa ya sama teman-teman. Tapi kalau sendiri abis itu jadi takut ke kamar mandi gitu. Tapi kayak ya udah besoknya lupa. Oke. Kalian tuh momen kalian apa ya, self reflection tuh di rumah pas apa sih? Pas tidur. Di mimpi. Di mimpi. Berarti sehari-hari kalian tuh lebih gimana sih, sering nongkrong bareng yang emang ya udah ngumpul aja kah atau emang Iya malah sih, justru paling suka ngumpul sendiri? aja. Nggak yang kayak hari ini lu kemana gitu. Enggak, kita saling datang aja. Terus ntar tiba-tiba ngumpul. Apanya Biasanya ngumpul. Kalau udah pada studioan, yang lain pada ikut gitu. Iya. Oke. Berarti let's say dari dalam 24 jam studioan tuh kira-kira berapa persennya sih dari 100% nih, kalau 24 jam 100%. Studioan tuh berapa persen dari Aku bisa hampir setengahnya sih. Oh, setengahnya sama Jamsi juga. Kalau aku paling masih 20%. Aku setengah sih. Karena kita nggak tahu ya, jam sih lu tidur lu udah bener belum? Belum
Apanya? Masih berantakan Tidur, tidur jam. sleep schedule-nya. Aku tidur bisa jam 8 10 pagi sih. Jadi kayak kalau dihitung setengahnya tidur, setengahnya studio. Situ robot ya. Sumpah Tengsi seriusan. Jamsi juga sama ya, tim begadang juga nih. Begadang. Kalian berarti tidur berapa jam dong? Tapi tidurnya lama. Makanya sampai besok 8 jam. lusanya. Besok bisa gladi resik ya. Gladi resik. Kalau Naikila gimana? Lebih kayak gimana? Sama, aku masih tidur pagi, masih susah. Kayak tapi akhir-akhir ini better sih. Cuman aku pengen pamer tas aku lucu banget. Oke, coba dipamerin apa nih? Aku punya sesuatu yang lucu kayaknya. Tebak ini apa ya? Parfum? Langsung benar. Kan aku cewek ya. Oh iya benar. Oh iya. Coba kamu tanya sama Tengsi atau Jamsi. Gak tahu sih. Kalian mikirnya Ini apa apa awalnya? menurut mana? Gue keren sisir sih tadi. Kalau gue lihat di meja kayak semprotan otomatis gitu loh. Oh. Yang tiba-tiba "Tss, apa itu?" Iya. Ini aneh banget ya, tiba-tiba aku suka kayak Gak apa-apa. random gini, maaf ya. Justru bagus kok. Itu pertahankan Naikila. Itu pertahankan banget serius. Nah, ini kan nanti kalian akan tampil di Pesta Pora kalian sempat tampil di Pesta Pora 2025, terus tahun ini juga tampil juga. Terus waktu 2025 kalian tuh paling berkesan di Pesta Pora tuh momen pas ada apa sih ada cerita apa sih di Pesta Pora 2025 tuh? Mungkin bebas mau dari panggungnya atau pada saat di green roomnya. Ya kalau aku sih waktu Pespor kan stage-nya waktu kan gak ada atasnya kan. Terus hujan and everyone still there. Buat gua Dan sampai ujung banget, Iya, sampai sampai ujung stage banget. gedenya tuh itu tuh ketutupan sama orang-orang yang nontonin kita. dan orang nonton di belakang FOH. Ketutupan, yang penting mereka dengerin lagunya vibing, itu gua suka banget sih. Iya, that's crazy, itu banyak banget. Jelas ya ambience-nya. Kalau yang di tahun ini gimana tuh? Tahun ini akan menjadi lebih besar harusnya, amin ya Allah. Amin, amin. Ada sesuatu yang mungkin kalian persiapkan kayak kadang kan kita kalau sering manggung kayak bosen nih stage act itu lagi atau apa gitu, mungkin ada hal yang berbeda dari aransemen Pastinya. mungkin. Ada. Makanya nonton Pesta Pora. Oke. Kalau misalkan kesiapan kalian di tour anti normal ini tuh udah sejauh mana kalian siap? And kalian expect apa gitu dari tour ini sama penonton? Mana touch. Gue sih udah kayak SpongeBob siap bekerja gitu sih. Sejauh ini emang udah lumayan siap ya, karena kita udah nyiapin ini dari lama juga, dari lumayan lama. And berapa kota untuk kali ini kita baru 2 ya kan? Baru 2 kota dulu, Surabaya dan Jakarta. Dan kita melakukan turnya bersama Volago Pro, yay! Thank you. Jakarta dan Surabaya. Makanya jangan lupa beli tiketnya. Karena akan ada yang centil dan ada yang miwing. Miwing, siapa yang miwing? Tengsi Jamsi miwing. Iya, kamu juga. Dikit lah. Iya, tapi Miwing tuh bukan yang kayak enggak, miwing tuh yang kayak tuh, itu atau gini ya, lebih gini doang ya? Oh gini iya doang. kayak enggak, miwing tuh yang kayak gitu. Kayak ini. Kalau di studio tuh makanan apa sih yang kayak ini harus ada nih selain kopi? Oh, martabak. Martabak. Tapi sebelum martabak kita pesen sebelum martabak kita ini apa sih yang di Alfamart itu? Yang kue Oh, gambang. gambar. Oh ternyata makanannya lokal ya. Sorry. Gambang sama tipker. Tipker. Martabak sih. Itu Gokil sih. emas banget tuh ya. Ada tuh. Baru minumnya kopi. Iya. Kopi. Siapa yang paling sering kayak aduh gue mumet nih, gue keluar dulu deh makan dulu atau sebat dulu, yang lebih sering kayak gitu pas lagi workshop? Iya. Dia kayak mampir bentar ke studio, bikin line, bla bla bla, keluar lagi ngerokok. Masuk lagi, lanjut lagi. Oh berarti kalian kalau lagi bikin lirik segala macam suka split gitu ya? Gak harus bareng, tapi bisa bareng juga, kadang-kadang kita bareng. Karena kita cara nulis lagu beda-beda sih ya. Sama Nay, gue sama Nay beda sih. Dia bisa langsung nulis tanpa notasi yang dia temuin. Kalau aku harus kayak
lebih gampangnya ada notasi dulu baru aku bisa nulis. Iya. Jadi kayak agak beda metode aja. Tapi bisa sebenarnya dua-duanya, cuman I find it like harder aja kalau misalnya belum nemu notasi kayak. Suka ada yang kayak revisi gitu nggak sih? Ini jangan gini dong. Siapa yang paling sering revisi? Ini juga. Enggak, gue nggak pernah revisi. Ih, apaan? Ini Oh tapi ini nih. juga sih. Karena hakim, Ya, hakim bingung. terakhir. Nggak hakim terakhir Kalau bersabda. Iya sih hakim terakhir sih. Kalau aku bikin lagu pasti yang pertama kali aku pikirin berarti itu yang aku suka kan. Aku maunya kayak gitu, nggak mau ganti. Terus kalau James bilang kayak gue nggak mau pakai itu, Tengsi, itu gimana? Ya berantem. Berantem dulu. Iya. Tapi kayak akhirnya ya antara bisa keputusan dia atau keputusan gue atau di tengah-tengah. Akhirnya tergantung kondisinya sih itu. Iya. Nggak jadi ntar gak lucu. Kenapa? Ngomong aja nggak apa-apa. Nay. Enggak, gue mau jok Jawa akhirnya bolo. Iya. Tapi itu pasti sih Jamesy kan jadi let's say terakhir lah ya, keputusan terakhir kayak ada di Jamesy gitu kalau kalian cerita tadi. Apa sih yang Jamesy jagain dari karyanya gitu? Jangan sampai apa gitu. Biar nggak meleset jauh aja dari apa ya? Dari bayangan kita. Oke. Bayangan kita yang pertama. Just misalnya nih Tensi nulis atau bikin melodi agak melenceng tuh kejauhan, agak aneh, gue lurusin lagi. Oh, oke. Termasuk Iya, Nagila karena juga gitu ya. kalau gue kan mikirnya kayak ya gue artis, gue idealistik, gue pengen idealistik dikit gitu lah. Sama dia kayak enggak boleh. Sama juga Nagila juga kadang-kadang melodinya agak sulit kesana gue lurusin. Tapi kadang gue bisa nunjukin bahwa dia kayak enggak, lu dengerin dulu, kayak berkali-kali dulu baru lu paham apa yang gue maksud. Makanya Kayak ada gitu. perdebatan di situ, selalu ada perdebatan. Tapi itu yang seru kan ya sebenarnya dari workshop ya. Kalau kira-kira next plan kalian selain tour ada apa lagi nih? Aku ada next release di bulan Juni maybe, single aku. Dan aku bakalan tour juga tanggal 3 Mei di Jakarta. Ini tour Naikila paling centil by Naikila. And ya itu tour pertama aku. Jadi aku mohon didoakan dan semoga kalian suka. Yang pertama ada di Jakarta tanggal 3 Mei, yang kedua ada di Jogja tanggal 9. Dan yang ketiga ada di Medan tanggal 16. Semoga kalian mau centil-centilan sama aku. Tapi harus mau gak sih? Kayak bakalan centil dan seru banget. Aku bakalan ngedance buat kalian. Mau ya. Mungkin Jamesy next Oh plan iya, apa dan lagi? aku juga akan ke KL di Mei tanggal 29. Itu part of the 23 tour? maksudnya. Jadi aku di KL tanggal 23. Ya. Itu part of Naikila Centil. Apa? Naikila Centil Tour. Oke. Sorry ya, aku juga belibet tahu. Kita tos dulu. Mungkin Jamesy apa next plan-nya? Just masak aja sih, Masak. cooking, bikin lagu. Mungkin ada penyanyi yang misalkan sangat pop banget minta kamu produce, atau kamu pernah produce penyanyi pop sebelumnya? Untuk sekarang aku lagi fokus produce anak-anak yang di anti normal dulu sih. Oke. Setelah itu baru mungkin agak bebas. Sebelum sama anak-anak anti normal, genre apa aja yang pernah kamu produce? Hip hop, EDM, pop ada. Pop ada juga. Oke. Jadi mungkin para penyanyi-penyanyi muda yang baru, mau muda mau senior silakan bisa bersama dengan JMC. Kalau Tengsi apa nih? Aku Mei ini album lagi. Bola di kaki kayak macet. Iya, tapi something different sih. Kayak mungkin kayak album sebelumnya yang Puting Beliung itu, kenapa namanya Puting Beliung aku sama Jamesy karena emang itu keadaan chaotic banget. Makanya temanya Puting Beliung. Tapi yang ini aku lebih berkonsep kayak ini tensi gitu. Nice. Aku sangat suka perjuangan kalian sih karena Terima kayak kasih. apa ya, nggak yang tiba-tiba langsung kayak dar gitu, nggak, bahkan ada momen yang anjing gue nggak tahu deh, gue nggak ada duit deh gitu, pang-pangan lah ibaratnya. Aduh, aku ngeliat muka kamu tuh yang ada di otak kamu kayak wahai kau. Aku masih starstruck dari tadi. Jangan. Tapi terima kasih loh Naikila. Terus kalau misalkan caranya apa namanya penonton promoter mau beli tiket tour kalian gimana?
Tour Antinormal bisa beli ada di bio-nya Antinormal dan link tadi apa? Websitenya ada di Website. antinormaltour2026.com. Antinormaltour2026.com. Ada di bio Instagram sama bio TikTok. Check it out guys. Jangan lupa dibeli please. Mau ini dong, aku butuh kata-kata dari kalian untuk orang-orang yang sedang ada di bawah mungkin. Sedang ada di titik putus asa, mungkin bisa bebas siapa duluan. Tensi duluan ah. Ya kalau lagi di bawah berarti cuman bisa ngeliat ke atas aja sih. Berarti jangan ngeliat ke bawah, nggak ada apa-apa. Lihat ke atas, lu bisa nyampe sana kok nanti. Jengsi? Ya, GSD sih. Get shit done. Get shit done. Oke. Ya, kayak lu ada kepikiran mau ngerjain sesuatu atau mau bikin sesuatu, lakuin aja gitu. Jangan dipikirin terus, nggak bakalan jadi kalau gitu. Nah, gila. Ya mungkin yang lagi di bawah jangan merasa sendiri karena pastinya banyak orang-orang yang seperti kalian. Tapi jika kalian selalu berusaha pasti ada jalannya. Itu nggak mungkin nggak ada. Kalau kalian usaha pasti ada. So believe in yourself. Nomor 1 menurut aku, you gotta believe in yourself. Itu sih. And then the alam akan membantu. Hehehe. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk Naikila, Jengsi, dan Tengsi. Habis ini kita ada segmen game. Di sini tuh kalian akan berperan sebagai promotor. What if kalian bikin festival musik? Kita lanjut ke segmen selanjutnya. Seru. Halo, tiba di segmen terakhir di promoter. Seperti biasa kita akan membuat bintang tamu kita memilih festival. Jadi kalian anggap adalah kalian promotor. Oke. Terus kalian akan buat festival musik. Nanti festival musiknya apa kalian ambil di sini. Siapa yang mau ambil kira-kira? Lock, naiklah dulu. Oke. Ini 3 apa? Satu aja. Oh, satu Satu aja. buat bertiga. Iya, buat bertiga ternyata. Oke. Dangdut Festival. Wow. Seru anjir. Zaskia Gotik. Ayu Ting Ting. Seru banget ini. Berarti Dangdut Festival. Dangdut Festival. Kita Oke. dapetnya Dangdut Festival. Kita coba kulik nama festivalnya apa sih? Seru. Ini Kita harus rundingan cuy. Goyang Garden. Goyang Garden. Goyang Garden. Goyangan apa ya? Goyang Gumprang. Jangan. Geol aja. Geol malam. Geol Fest. Girl Udah Fest. Geol Fest aja kan dangdut cuy. Ya nggak? Setuju nggak kalau Geol Fest? Geol Fest. Bang Tengsi ada tambahan? Gua bisa sih gel. Gue gak bisa gel soalnya. Iya lagi. Tapi nggak apa-apa kan nama festivalnya doang. Oh, iya. Geol Fest. Girl Fest. Geol Fest. Nah, di Girl Fest ini kalian harus sebutin 5-6 line up artis yang akan tampil di festival itu. Bebas mau musisi, mungkin stand up comedian atau teater, bebas. Oh gitu. Di sini dan di luar. Niken Salindri. Niken Shout out Salindri. Niken Salindri. Berarti tuh line up pertama ada Niken. Kang Semo, ya kan? Yoi. Iya kan? Terus ada siapa lagi ya? Yang kedua? Zaskia Gotik, Ayu Ting Ting. 3 tuh. Zaskia 3. Gotik, Ayu Ting Ting. Terus Leona Zen boleh sih. Terus siapa lagi ya? Siapa lagi? Dua lagi. Berarti ini kita masing-masing Siti 6. Badriah. Boleh masing-masing 6. Siti Badriah. Sama Naikila lah. Naikila dong, kan yang bikin masa nggak tampil. Itu dia. Udah, aku Nah. segitu dulu. Kalau Jamesy, Siapa ya? Roma Irama. Paling Irama. ya. Terus siapa lagi ya? kalau mau Udah disebutin tiba-tiba semua sih. kalau mau tiba-tiba ada Dave Grohl juga nggak apa-apa di Gaskan. Dangdut Festival. Gaskan. Bebas gak harus yang dangdut banget kok. Iya. Udah disebutin semua Udah sih. disebutin semua, berarti Zaskia tambahan. Gotik, Ayu Ting Ting tentunya. Inul Daratista, King Nasar, Iis Dahlia, Iis Dahlia. Oh, Dahlia. seperti mati lampu. Ya, asik, Nasar. King Nasar, Jirayut mungkin, Hmm, collaboration.
Mungkin. Tapi udah disebutin semua sih. Udah disebutin, Yang gue oke. suka. Terus sama Justin Bieber satu lagi, please. Nah boleh. Campur aja nggak apa-apa, it's your festival, campur aja. Tengsi mau nambahin siapa Tengsi? Via Valen sih. Valen. Shout out. Sidoarjo City. Terus ada lagi gak? NDX AK. Yoi. Iya. Sama apa ya? Inul sih. Inul Daratista. Itu udah banyak tuh line up-nya ya. Itu sih. Kalau dari line up segitu tuh kalian akan Apa sih yang koplo itu? apa Phil Koplo? Phil Koplo. Phil Koplo Itu untuk closingan juga. DJ-DJ-an Itu ya. untuk closingan. Sorry tadi Sama- tiba-tiba motong. Gak apa-apa. Sama dia sih temanku Oh itu. iya dia. Anti normal masuk semua dong di situ. Oh harus. Harus kan? Nah, Harus. iya sih. Justru kita. Tapi kan ada, iya sih, bisa sih. Kan ini bisa campur ya, bukan dangdut. Nggak harus ini terserah kita. dari luar negeri juga sebenarnya nggak apa-apa. Iya makanya Justin Bieber. Justin Bieber ya pokoknya masuk lah ya. Walaupun ridersnya apa pokoknya Justin Bieber lah ya. Bieber. Ridersnya apa? Iya bodo amat lah Justin Nggak Bieber. peduli. Tolak angin. Nah dia kan di luar negeri kan jarang masuk angin. Kita kasih dia masuk angin. Kalau di dari sini. luar tapi pengen banget ini sih Bad Bunny sih. Bad Bunny. Masukin lagi nggak ke Oh Dangdut Molly Festival? Santana sih. Ya makin jauh nih. Gak apa-apa banyakin aja kan satu poster banyak tuh artisnya. Iya Molly Santana boleh sih. Jadi habis dangdutan terus kayak naik Naikila sama Molly Santana Oh, gitu. kamu langsung memilih ya. Susah. Suza. Udah sih. Budgetnya backingannya kenceng sih. Iya sih ini harus kuat sih. Harus Iya ini kuat, banyak jujur. banget sih security-nya sih kalau boleh bilang ya. Tiketnya berapa sih dari sekian banyak line up di Dangdut Festival? Kalau yang udah kita Geo sediain tadi ya. Tiketnya deh range dari berapa sampai berapa? Ini Suza jadi ikut nggak? Jadi diundang nggak? Boleh. Dia suruh nyanyi cover tapi maksudnya lagunya dia tapi didangdutin. Oh, open arms hidut. Oh, terus Travisnya Tansi. Itu kayak Seru sih, Jamsi seru. banyak kerjaan aransemennya deh Jamsi. Lumayan. Banyak. Tapi udah ada kok file waktu itu kan aku hidutin open arms ya. Ya udah berarti paling masuk 8 juta sih itu kalau Start from 8 juta. Iya harga tiketnya 8 juta kalau ada Justin Bieber, Suza, Molly Santana. Lebih sih. Di 10? 10 bisa ya? 10 sampai yang paling mahal 100-an lah pasti. 100-an ya, 10 sampai 100-an. Kan ratusan kayak meet and greet gitu-gitu kan. Oh, ada menu-menu Ada kecil-kecilnya meet and- itu. Iya. Yang 200 lu dapet kayak sofa bed gitu di depan. Itu full experience tuh kayaknya ya. Itu berarti sampai 200 untuk dapat VVIP. VIP. Oke. Terus kira-kira pada saat masuk temanya apa sih? Kayak bentuknya kah atau mau warnanya kah atau ada kalian tema khusus, tema robot mungkin atau Aku lebih pengen kayak bola gitu sih. tema bola? Berarti Oh asik sih. rumput semua gitu. Kayak floral juga Oh, gitu. floral. Iya, Oke. floral sih, bener sih. Terus apalagi ada Kayak dangdut emang Jadi penyanyinya ada swing, tapi swingnya tuh ada daun-daunnya gitu loh. Jadi dia kayak terbang di daun. Tahu gak sih kayak ayunan yang daun gitu? Iya, seru sih. ada apa Kapan, lagi Bray? mungkin? stage-nya rumput gitu ya. Oh, stage room. Tapi tinggi nggak stage apa? Tinggi dong. Tinggi. Oke. Tapi 360 gitu ya. 360. Itu kayaknya akan jadi ya wajar sih tiketnya gitu sih harga Ya segitu kan, ya. itu beneran beli experience. Betul Iya. sepakat. Terus untuk apa namanya makanan-makanan yang ada di situ lebih ke Western kah, Indonesian kah? Atau Indonesian sih pastinya. Indonesian full ya. Harus sih. Indonesian enggak yang lebih ke yang bisa sponsorin kita paling banyak aja sih. Oke, aku bener. setuju dengan Soalnya Naikila ya kalau boleh bilang. Benar-benar. Oke kalau gitu jadi kurang lebih kalau misalkan Naikila, JMC Tengsi bikin festival namanya Gale Festival, line up-nya tadi udah banyak. Tiketnya dari berapa tadi 10 juta Sampai 100 lebih, sampai 200, sampai 200. VIP. Iya. Tapi gampang dibelinya ya di kayak Bisa di Shopee. Swalayan. Oh di Shopee bisa. Mantap. Beli tiketnya di Shopee loh, bisa loh. Di Volago. Oh itu dia, jangan lupa di Volago jangan lupa. Oke terima kasih banyak untuk kalian sudah hadir, thank you so much. Thank you. Mungkin ada pesan-pesan atau mau promo lagi?
Udah, yang penting jangan lupa nonton kita aja, stay tune terus, support kita. Terima kasih juga udah selalu support kita. I love you guys so much. And see you di tour paling centil dan tour anti normal. Bye bye. Yoi. Untuk teman-teman yang belum follow Instagramnya Promoter, bisa follow langsung di Instagram @promoter.boss. Karena kalau kalian follow, kalian bisa mendapatkan hadiah. Dan jangan lupa untuk kirimin video atau foto atau konten apapun yang mungkin bisa di-react di Promoter ini. Jadi sampai jumpa dan bye-bye.